Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riris Purwetasanti dari SMK Dinas Karya Berlian. Saya akan mempraktekkan video tentang 7 jurus BK hebat, di mana salah satunya yaitu nomor 3, tumbuhkan resiliensi. Mohon bimbingannya dan dukungannya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, sebelum memulai kegiatan di pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Oke, terima kasih. Saya akan absen dulu ya. Cinta Ilma, Cinta Kirana, Clara, Desti, Didi, Zeskia. Oke, sebelum memulai layanan di pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Semua peserta didik dimohon berdiri. Peserta didik dimohon untuk duduk kembali. Oke, hari ini kita akan memberikan layanan ya tentang jurus ketiga ya. Jadi waktu saya pergi ke Solo kemarin ada dua pilihan. Salah satunya itu ada jurus BK hebat yang nomor 3, yaitu tentang tumbuhkan resiliensi atau DLT. Pernah dengar atau belum? Belum. Oke. Sebelum itu saya akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Silakan ya, dari Desti untuk bilang nomor 1, dilanjut 2, 3, terus 1, 2, 3, terus 1, 2, 3. Begitu ya, paham ya? Oke, dimulai dari Desti. Oke, silakan yang kelompok 1 duduk di sebelah kanan saya, kelompok 2 di depan saya, kelompok 3 di kiri saya. Oke, silakan sesuai kembali dulunya. Sudah duduk di tempatnya ya. Saya akan berikan. Ini adalah satu. Boleh diambil. Terus kartu lagi untuk kelompok 2 dan kartu untuk kelompok 3. Silakan berhadapan membentuk menara. Buatlah menara yang paling tinggi. Waktunya berapa menit? 20 kok cukup? Ya, 20 menit ya. Silakan
membentuk menara paling tinggi dan paling kokoh. Beling-beling depan dibantu temannya saling mensupport teman-temannya ya. Tidak usah tergesa-gesa, gunakan waktunya dengan baik. Tetap saling membantu sesama temannya. Kalau sudah siap gitu ya. Silakan ketua kelompoknya di sini kita switch. Ya, boleh berdiri. Terus di sini. Oke, Pak ya. Ketiga dulu, baru nanti. Yang kelompok lainnya boleh menutupi menaranya agar terhindar dari angin yang berhembus. Ya. Coba satu ya, kelompok satu, kelompok dua. Pelan-pelan dari jarak 1 meter. Biarkan aktivasi. Pertama, ketika tadi menaranya goyah, ya, pohon kalian goyah dalam membuat menara, perasaan kalian bagaimana? Aduh kami jadi terus jengkel, apa lagi? Sedih, terus apa lagi? Marah. Oke, kita harus semangat dalam berambut gitu ya. Terus apa lagi? Pelajaran yang sangat berharga ketika kalian saat pohon kalian itu tadi tidak atau belum berdiri ya. Jadi kalian tadi harus memiliki semangat. Terus apa lagi? Tumbuhkan apa? Ya, kerjasama antara apa? Antar kelompok ya. Betul. Di sini saya akan kasih LKPD tentang materi resiliensi ini ya. Kira-kira pengalaman kalian di waktu yang kalian pernah alami dan kalian itu harus memiliki strategi yang bagaimana untuk bangkit lagi ya. Itu nanti silakan ditulis, saya akan berikan LKPD. Isi sesuai dengan kondisi pengalaman yang pernah kalian alami dan harus kalian merasa bangkit setelah mendapat pengalaman itu ya, perasaan kalian, terus bagaimana strategi kalian. Acara ini tidak apa-apa ya. Tika silakan maju ke depan untuk membacakan pengalamannya. Kenalkan, nama saya Tika, kelas 11 masuk. Satu, kekuatan saya. Satu, sabar, dua, humoris, tiga, kreatif. Dua, pengalaman mantap, nilai ulangan yang jelek. Tiga, strategi bangkit. Lebih dari belajar, semua untuk mencapai nilai bangkit dari sebelumnya. Empat, siapa pendukungmu, orang tua dan sahabat. Lima, belajar berharga. Bersyukur karena bisa mencapai nilai yang bagus dari sebelumnya. Kasih aplaus bersama. Iya. Dan itu. Sudah kan? Boleh dibacakan pengalamannya seperti itu. Nama saya Clara Amelia dari kelas 11S. Kekuatan saya, satu, sabar, dua, memiliki rasa semangat dan energi, tiga, berani berhenti, dua, pengalaman menantang, sulit saat mendapatkan materi yang menghafal, tiga, strategi bangkit,
memilih partner untuk mengatur bersama, semangat agar bisa mendapatkan nilai yang tinggi, siapa pendukungnya, orang tua dan teman. Pelajaran belajar, kita harus memiliki sifat sadar yang tinggi untuk mencapai keinginan dan percaya akan segala tidak menyadari. Kasih aplausnya. Kita coba lihat untuk resiliensi ini ada sebuah video, kalian bisa mencermati, kemudian nanti mengutarakan di sini. Silakan dilihat. Video tadi kalian lihat apa? Anak kecil lagi ngapain? Coba, lagi apa? Lagi bermain. Bermainnya tentang apa? Boneka kayu. Terus kira-kira pelajaran apa yang bisa dipetik dari boneka kayu itu tadi? Ada yang bisa melihat sisi positifnya, sisi negatifnya. Ibarat kalian, boneka kayu itu adalah kalian. Berarti kalian harus seperti apa ketika dihadapkan situasi yang seperti itu tadi? Merah, kuning, terus apa lagi? Hijau, ya. Itu kira-kira sesuai dengan anak yang dikasih apa enggak bajunya? Sesuai ya? Ya. Jadi itu adalah ibarat kalian, ya. Ketika kalian dilempar, dipukul, ya, terus dikasih mainan, disayang-sayang, ya, dipendam juga. Jadi kalian harus bagaimana? Ya, betul. Dan resiliensi itu seperti apa? This is the moment that Heather Georgia brutally slammed. This is the moment that Heather Georgia brutally slammed into the ground on the last lap of a 600-meter race. She was overtaken in second place when the other runners still tripped her. She went down completely down. Jatuh, terus sebentar lagi bangkit, terus setelah bangkit tadi gimana? Ya, mendapatkan kejuaraan. Ya, kita biasanya ya, kalau kita jatuh, ya, itu biasanya mencegah lagi apa gitu. Mudah, ada yang mudah, ada yang tidak, ada yang naik turun, ya kan? Nah, ini resiliensi itu kita akan belajar di jurus ketiga, yaitu tumbuhan resiliensi. Ya. Resiliensi itu apa? Coba dibacakan. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, berat atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi. Oke, kasih aplaus. Ya. Jadi resiliensi itu adalah kemampuan seseorang untuk bangkit lagi, ya kan? Tadi kalian setelah berusaha membuat menara, kalian wajib kan tidak mudah ya membuat menara, kalian wajib bangkit lagi. Kemudian apa? Kesulitan yang sudah kalian alami tadi, ada nilainya yang kurang, ya kan? Terus bagaimana kalian bangkit lagi? Ada yang bilang tadi itu belajar lagi, terus ada cari teman untuk belajar, ya. Terus bagaimana strateginya tadi? Betul, cari teman, ya. Mengapa yang penting itu penting ya? Ya ini ya, kita bisa lihat sering diejek tak punya ayah, anak SD di Banyuwangi tewas gantung diri. Ini resiliensi, bangkit dari pengalaman yang buruk. Ini
Mengapa resiliensi penting? Ya, satu, kemampuan untuk bangkit kembali setelah kesulitan. Kemudian adaptasi apa? Untuk terus berkembang dan apa? Proses adaptasi sehat dalam menghadapi trauma. Jadi kalau kalian dulu pernah punya trauma di masa lalu, itu ada self awareness, emotional stability, adaptability, growth mindset, effective problem, self compassion, dan positive perspective. Ya. Di sini kita akan belajar tentang pola pikir bertumbuh, ya, sejak dalam pikiran. Tahu kalian growth mindset, berpikir bertumbuh? Pernah dengar? Belum pernah ya? Ya. Growth mindset menurut Paulo yaitu kemampuan bisa dikembangkan dengan usaha dan strategi yang tepat. Ya. Neutralistik ini ada gambar. Nah ini ada fixed growth mindset. Ya. Kalau fix berarti apa? Kalau fix, misalnya ini, saya menyerah, saya tidak bisa, saya sakit hati, berarti perasaannya seperti apa? Thinking atau positive thinking? Kalau saya menyerah, saya tidak bisa, saya sakit hati, berarti fixed mindset atau growth mindset? Fixed mindset. Betul, kasih applause ya. Jadi kalau Saya pengendara dapat berkesan dan sebagainya tidak dapat saya buat selalu berenang. jawabannya apa tadi? Fixed mindset-nya. Yang lain bagaimana? Sama ya. Betul ya? Kasih applause. Yang nomor dua boleh saya bantu dibacakan dan jawabannya. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat jika saya berusaha dan bekerja keras. Jadi kalau kita bekerja keras, berusaha, berarti kita pasti bisa. Yang keempat, betul. Saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat buruk atau gagal. Kasih applause. Karena merasa bodoh dan gagal, maka ini pikirannya adalah fixed mindset. Nomor 5, coba. Growth mindset. Mindset. Sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai tidak kemampuan saya. Kasih applause. Kenapa growth mindset? Karena kegagalan itu adalah kesempatan. Kasih applause. Kalian sudah memahami ya, growth mindset, fixed mindset, ya, itu ya. Paham kan? Grow kalian seperti apa, kalau fix berarti seperti apa ya. Pernah ya berpikir seperti itu ya, nggak bisa kok. Terus tapi akan kalian mesti ada kata itu aja kalau nggak bisa, nah ini benarnya pasti bisa, akan berusaha. Nah ini kita akan belajar tentang ujian yang menghancurkan resiliensi. Pernah dengar? Kalau asalnya kita merasa bangga, ya, sombong ya, orang aku wajib kok, ya, wajib aku yang pantas kamu dipuji, ya. Tapi berbeda kalau kita adalah diberi dukungan, ya. Tante tulis memang anak yang baik, rajin, mau belajar, ya, walaupun belum bisa, tapi kamu sudah mendapatkan nilai
yang fokus kamu layak mendapat keputusan. Tapi sulit bagaimana kalau begitu kan? Rasa untuk terbuka ya. Jadi ini terus ya. Seseorang yang tahu begitu ini gimana? Ya, itu adalah diberi usia misalnya. Ya, nilainya bagus, oke, kamu cocok. Ya. Sama kamu layak mendapat nilai itu karena memang kamu sudah berusaha berat. Ya. Ternyata ujian itu bisa menghancurkan resiliensi atau daya bangkitnya. Kalau sering uji, kalian akan menerima. Tapi kalau diberi dukungan, kalian akan berusaha untuk terus bangkit. Gitu ya, paham? Ya kan? Ya. Membantu murid bangkit dari kegagalan, ya, resilience. Jadi kalian memiliki empati, ya, dan validasi perasaan. Kalian tahu, oh, kalau pikiranku seperti misalnya saya malas, berarti kalian tahu itu fixed mindset. Kalau saya habis rajin, ya, dan berusaha, berarti masuk di growth mindset. Kalian bisa mengakui ada usaha dan potensi. Jadi kalian itu memang didesain memiliki kelebihan dan kelemahan. Ya. Tegaskan nilai dari diri luar hasil, tawarkan dukungan dan berikan lingkungan yang menguatkan. Kalau di rumah orang tua kalian itu tegas atau ya, kalau lembut dan tegas berarti tumbuh bersama. Jadi kalian menang, orang tua menang, anak juga menang. Nah, orang tua tidak tegas, anak seenaknya sendiri, terus hasilnya seperti apa? Kira-kira orang tua berbohong samamu, sesuka hatimu, terus anak juga sesuka hatinya, terus yang dihasilkan bagaimana? Tapi orang tua tidak mendukung dengan tegas atau malah sesuka dibiarkan, itu tegas, ya, itu akan menang, ya, lembut, terus kalian juga seenaknya sendiri, berarti akan kalah. Ya. Nih, diberi ruang untuk menghadapi tantangan. Biasanya kalian diberi ruang untuk menghadapi tantangan atau dibantu orang tuanya. Dibantu proses adaptasi manusia. Nah, ini saya punya kalian berdiri, ayo berdiri. Kemudian tangan kanan dan kiri kalian memegang, rasakan. Kau bisa mengangkatku, tapi tidak mimpi. Bahwa diri kita tidak mampu menjadikan. Tepuk tangan bersama. Oke, silakan duduk kembali. Gimana perasaan kalian setelah mengetuk-ketuk badan kalian? Gimana coba perasaan kalian sejauh ini? Kesini, Desti coba. Gak apa-apa, sini, tenang dulu.
selama ini sih. Ya, kita biasanya merendahkan diri kita, benar atau enggak? Ya, merasa bahwa diri kita itu tidak mampu, ya kan? Ada yang mau bagaimana perasaan setelah menepuk-nepuk badan kalian? Ada yang mau mencoba mengekspresikan? Walaupun coba nggak apa-apa, sini. Ya, perasaannya setelah mengekspresi tadi video tadi. Perkenalan, nama saya Nurul Desya. Ternyata saya bisa berpikir. Untuk bisa berpikir. Iya, benar ya. Kadang orang lain bahkan diri kita itu meremehkan diri kita sendiri, padahal diri kita selalu adalah yang paling setia. Benar-benar akceptasi manusia yang normal, yaitu dari diri kita sendiri, bukan dari luar, ya. Terus dibangun lewat praktik, ya, dalam sehari-hari. Nah ini ya, kegiatan yang menguatkan kalian bisa biasanya, ya, kalian pernah traveling kemana? Apa di rumah singgah? Travelingnya biasanya di rumah singgah. Terus apa lagi? Biasanya pernah nih yang suka naik gunung kemarin. Siapa nih yang suka travelingnya? Saya biasanya kemana? Kasih upload ya. Ini juga bisa menguatkan ya. Jadi daya yang suka traveling ya, kalian bisa nge-push badan kalian, kekuatan kalian. Ternyata aku bisa kuat ya. Nih, camping ya. Kemarin di bulan Agustus kalian sudah mengikuti, ada yang ikut camping, ada ya. Perasaan kalian waktu ikut camping bagaimana? Kemarin yang camping siapa? Coba ajarkan dari yang ikut camping, kemah ya boleh. Rasanya gimana saat di perkemahan? Coba iya. Ternyata bisa ya kamu ya gitu ya. Terus olahraga biasanya kalau cowok kamu biasa olahraga apa sih? Sepak bola, masih terus dong. Ini bisa menguatkan ya. Kalau anak itu dia adalah otaknya itu game. Jadi boleh dia itu bermain game. Makanya banyak laki-laki itu suka bermain game. Ya, dengan bermain game itu merasa gimana kalau kamu bermain sepak bola ya. Karena ini membantu hormon dopamin ya. Jadi merasakan senang, bangkit lagi ya kan. Besok bisa bangkit lagi ya. Ini olahraga adalah kepercayaan diri, kontrol diri, dan mampu fokus. Benar gak? Setelah rencana masa depan kalian ya. Jika kamu menghadapi masalah serupa di masa depan, apa yang akan kamu lakukan? Bukan bekal pengalaman dan kekuatanmu saat ini. Saya akan berikan, silakan ditulis. Jadi rencana masa depanmu bagaimana ketika kamu menghadapi suatu permasalahan yang seperti kamu alami? Kamu harus ini aplikasi. Setelah refleksi, ada konsep. Kemudian ini aplikasi di kehidupan kalian di masa sekarang dan yang akan datang. Setelah kalian mengalami berbagai kesulitan
rencana kalian jika terdapat masalah yang serupa, kalian harus bagaimana? Kalian sudah boleh satu persatu untuk ke depan testimoninya tentang pengaplikasian. Besok kalau di masa depan aku mengalami permasalahan seperti ini, saya akan seperti apa? Saya menyediakan dari kelas 11 lebih bijak dalam menyelesaikan masalah dan menikmati dengan menjadikan kewajiban untuk depannya. Ya, lebih bijak ya ke depan untuk mereka. Terus kita ilmu, nggak apa-apa. Coba, jadi satu jangan semua. Kamu punya itu. Saya dengan keterangan dari 11 sampai 10. Saya akan lebih baik lagi dalam menyelesaikannya. Kasih plus. Jadi, bukan ini. Gak apa-apa. Coba rencana masa depanmu gimana ketika mengalami masalah lagi seperti itu, apa yang kamu lakukan? Perkenalkan nama saya Iqbal. Dengarkan video ini. Oke, kasih plusnya. Ada yang mau mengutarakan lagi? Reza, belum. Coba, nggak apa-apa, pelan-pelan sini. Coba Reza. Ayo, nggak apa-apa. Iya, ke depan. Rencana masa depanmu gimana ketika punya masalah? Saya akan lebih kuat dan dari keberpihakan lebih bangkit untuk menghadapi masalah semacam Kasih aplaus. Gitu ya. Jadi kita tahu bahwa resiliensi itu penting apa enggak? Penting. Ada yang bisa memberikan pengalaman berharga apa ketika kita sudah belajar tentang resiliensi, bukan resiliensi atau daya latih. Setelah dari perjalanan ini tadi gimana? Perasaannya bagaimana? Perlu nggak kita belajar tentang resiliensi? perlu karena kita bisa bagaimana cara menghadapi masalah sehingga lebih cepat dan cara menyelesaikannya. Kasih aplaus ya, tentang kesukaan resiliensi ternyata penting karena biasanya kita itu naik turun kan, ya kan? Ada juga bangkit, kadang tidak ya. Ternyata kita harus menjadi diri kita agar lebih kuat bangkit dari segala kendala. Kasih aplaus buat kita semua. Ada yang mau ditanya nih, ketika kita di masa mendatang ada kasus yang serupa, berarti kalian sudah punya pengalaman. Ya, silakan bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Enggak. Misalnya saya harus bagaimana ketika itu. Kalau sudah paham, tidak apa-apa. Boleh ditanyain kalau masih ada kayak gitu apa ya bisa ya jadi
Tumbuhkan resiliensi ketika menghadapi sesuatu permasalahan, harus bangkit dan bukan sekadar tidak menyerah, ya. Tetapi jadilah versi terbaik di masa mendatang. Dengan growth mindset kamu akan jadi lebih mampu, ya. Jadi kita ini ya sebagai manusia kadang kita merasa di posisi paling rendah, ya kan? Tapi kita juga harus bangkit untuk menciptakan bahwa diri kita itu memiliki kekuatan yang luar biasa, ya. Dengan taat, dengan ujian yang seperti apapun kita harus bangkit. Menjadi apa? Menjadi diri kita, ya, yang kuat menghadapi segala tadi ya, seperti gambar video tadi, ya. Dipukul bagaimanapun, ya, ditendang bagaimanapun, dibuang seperti apapun, kalau kalian memiliki kekuatan dalam diri kalian pasti bermanfaat dan akan mencapai kesuksesan di masa yang akan datang, ya, akan menjadi pribadi yang mampu. Kita akan belajar lagi apa saja, ya, karena pertanyaannya sudah selesai. Kita akan speaking, ya. Kalian pernah dengar speaking tentang Marina? Kita ulangi. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Wangi ya? Bisa ya? Kita sambil berdiri yuk, biar lebih otot kita lebih lemas lagi, semangat lagi, ya. Coba saya kasih abada, mari kita coba praktekkan. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina menari. Ayo, ada yang belum fokus nih, ulangi ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Yeay, tepuk tangan bersama. Ini ada satu lagi, sedikit kita berdiri lagi. Kalau saya tembak dor, ya, ini sedikit indoor. Kalau saya tembak dor, kalian jawab dor sama saya, oke? Kalau saya tembak dor, berarti kalian jawab saya enggak oke? Ya, ulangi ya. Kalau saya dor, berarti jawabnya apa? Kalau saya bilang dor, berarti kalian jawab apa? Oke, dengan tingkah kalian dan tingkah laku kalian ya, masing-masing ya. Kalau saya jawab berarti kalian wah. Oke, ulangi ya. Ayo dong serempak. Kalau saya bilang kalau saya bilang kalau saya bilang Oke, karena pembelajaran hari ini kita sediakan layanan tumbuhkan resiliensi, ya. Jadi dimana kita harus bangkit lagi. Sudah siap ya? Siap, oke. Kita akan menutup dengan pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa, oke? Silakan ketua kelas memimpin.
الخبير والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين.